Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam, Bu Garo. Ya, yang lainnya di mute ya. Alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu lagi dengan agenda yang lebih advance. Terima kasih Pak Danang, tadi sudah mengisi waktu setengah jam. Mohon maaf, kami terlambat karena tadi menerima P3K paruh waktu di lingkungan Kementerian Pertanian bersama Bapak Menteri Pertanian. Agenda kita hari ini, Bapak Ibu, akan kita sampaikan progres pengalihan penyuluh. Kemudian agenda kedua, nanti Bapak Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Pertanian akan menyampaikan materi terkait kebutuhan untuk Bapak Ibu dari BPKAD menyampaikan rincian gaji penyuluh supaya awal tahun 2026 tanggal 1 Januari penyuluh yang sudah resmi menjadi pegawai Kementerian Pertanian sudah bisa menerima gaji Bapak Ibu. Jadi kami membutuhkan bantuan Bapak Ibu semua. Nah, sebelum kita mulai sesi materi dan eh, diskusi, bersama kita saat ini hadir Ibu Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Ibu, apakah berkenan memberikan arahan pembuka kepada Bapak Ibu perwakilan dari eh, BKPSDM, Dinas Pertanian, dan BPKAD Provinsi maupun Kabupaten Kota? Silakan Ibu Kepala Badan. Mungkin beliau saat ini sudah mulai rapat karena kami lihat tadi beliau double agenda. Sambil mendengarkan Zoom kita, beliau juga ada kegiatan rapat di lantai 3 Gedung A. Mungkin izin kita mulai dulu dengan arahan. Untuk materi pertama, kami persilahkan Bapak Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Pertanian, Bapak Fuadi, menyampaikan materi terkait dengan kebutuhan Bapak Ibu dari Pemda untuk menyampaikan rincian daftar gaji penyuluh kepada Kementerian Pertanian supaya gajinya tidak terlambat ya Bapak Ibu di awal tahun. Silakan Pak Fuadi. Ya. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar suara kami, Bapak Ibu? Jelas, Bisa. Pak Garo. Baik, Alhamdulillah. Ya, kita berpantun dulu aja ya. Ke pasar Minggu beli kue talam, tidak lupa beli Cakep, nanas. Yang cakep. keras jawab salam, didoakan utangnya lunas. Baik, Amin. Bapak Ibu yang kami hormati dari BPKAD Provinsi, Kabupaten. Pak Garo suaranya hilang. Pak Garo suaranya kepencet mute kayaknya. Ya, Ya, baik. Mohon ya, izin, suaranya hilang tadi. ya, Pak. Kami ulangi ya, Bapak Ibu yang kami hormati dari BPKAD Provinsi, Kabupaten, Kota, kemudian dari Dinas Pertanian, dari apa tadi DKPP ya, BPKA, BPKAD dan BKPSDM. yang hadir pada saat Zoom kali ini. Bapak Ibu yang kami hormati, ini pada acara kali ini adalah kita membicarakan perpindahan gaji ya, penyuluh pertanian ke pusat. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati bahwa para penyuluh itu nanti yang tahap pertama ini yang jumlahnya
30.000 sekian itu akan dibayarkan gajinya di Kementerian Pertanian mulai tanggal 1 Januari 2026. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, dari beberapa pertemuan sebelumnya barangkali dengan Bu Karo OSDMA dan kawan-kawan, saya rasa terkait dengan pengalihan ini tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Ya, kita langsung aja kalau dari tempat kami, dari Biro Keuangan dan BMN, nanti akan mengurusi perpindahan keuangannya, Pak, Bapak Ibu ya. Baik dari sisi gajinya maupun dari sisi apa namanya tukinnya nanti ya. Mungkin slide-nya langsung ke slide ke berapa nih ya? Langsung slide ke eh, 8 saja. 8, Mas. Ya, di situ di poin poin 13 yang kewenangan sebelumnya. Sebelum sebelum nomor 13 ya Bapak Ibu ya, bahwa kewenangan Kementerian Pertanian adalah di Inpres nomor 3 tahun 2025 adalah merencanakan kebutuhan anggaran dalam rangka pendayagunaan penyuluh pertanian sesuai dengan tahapan siklus penyusunan APBN. Nah, ini Bapak Ibu, jadi dari penyuluh yang nanti akan berpindah ke Kementerian Pertanian, kami juga sudah menganggarkan terkait dengan gajinya ya, dan juga terkait juga dengan tukinya, nah, gitu. Nah, itu sudah ada di anggaran kita. Kalau untuk yang gaji nanti dibayarkan di Badan SDM atau eselon 1 kami di Badan SDM, dan untuk yang tukin nanti dibayar di Sekjen. Jadi berbeda lokasi anggarannya, tapi intinya semua akan dibayarkan baik gaji maupun tukin dan hak-hak keuangan yang lain. Itu. Jadi kami untuk yang poin 13 ini dari amanat Inpres 3 tahun 2025 itu kami sudah mempersiapkan. Nah, selanjutnya di slide ke-9 Bapak Ibu, bahwa mekanisme pengalihannya itu belanja pegawai ya, setelah status kepegawaiannya beralih atau P2, maka anggaran gaji dan tunjangan harus mengikuti kelembagaan yang baru, gitu kan intinya kan. Jadi kami tadi sudah menganggarkan. Nah, sekarang bagaimana nanti mekanisme pembayarannya? Jadi yang pertama tadi sumbernya adalah dari APBD, sekarang menjadi APBN. Nah, kami sudah siapkan di APBN kami, di anggaran kami. Nah, kemudian juga eh, terkait dengan bagaimana nanti mengusulkan pegawai-pegawai yang sudah status kepegawaiannya sudah beralih, bagaimana pembayarannya nanti, tentunya mekanismenya harus mengikuti SOP yang ada di sistem kami APBN adalah di Sakti, atau dalam hal ini di Kementerian Keuangan ya Bapak Ibu ya, yang tentunya mungkin berbeda dengan yang selama ini Bapak Ibu di masing-masing provinsi, kabupaten, kota, itu cara membayarnya berbeda karena sumber anggarannya berbeda. Maka itu Bapak Ibu yang kami hormati, kami mohon bantuan ya di slide berikutnya, Mas. Di slide berikutnya bahwa ada tahapan untuk penyelesaian data gaji penyuluh daerah yang dialihkan ke Kementerian Pertanian. Jadi yang pertama adalah data penyuluh yang telah dialihkan pada batch 1 sebanyak 30.313. Nah, untuk itu nanti diharapkan data dari daerah itu kalau ke, kalau kita mentargetkan tanggal 1 bisa gajian, maka datanya harus jauh-jauh hari bisa masuk ke tempat kami. Nah, sementara mungkin data yang ada di Bapak Ibu
ini masih terpencar-pencar tentunya ya. Nanti akan kita satukan, kita minta ke tempat kami, dan tentunya isian datanya itu akan disesuaikan dengan format yang diminta oleh Kementerian Keuangan. Ya, maaf Bapak Ibu terkunci lagi tadi. Ya, kita lanjutkan ya Bapak Ibu, bahwa nanti seluruh penyuluh itu diminta untuk mengisi data ya melalui tautan atau link yang ada di nomor 2 itu. Nanti Bapak Ibu bisa mengklik penyuluhnya. Isiannya, dan juga nanti kita juga minta kopi data ADK ya Bu Karo ya, dari BPKAD seluruh Pemda, dan juga dicemplungkan di link yang ada di situ ada dua seperti gambar di samping itu, nanti ada eh, yang atas penyuluh pertanian, kemudian yang bawah adalah entry data khusus pegawai penyuluh, kemudian ada link khusus upload BKAD daerah ya. Nah, ini Bapak Ibu diharapkan data ini kita terima itu jauh-jauh hari sebenarnya sebelum tanggal 1 gitu. Nah, makanya di 4 kami mengharapkan teman-teman di Pemda atau yang mempunyai penyuluh itu gajinya untuk selanjutnya disampaikan ke Kementan setelah ya SP2D gaji bulan Desember terbit. Jadi Bapak Ibu biasanya di bulan tanggal berapa itu membayar gaji atau mengusulkan ke masing-masing di Pemdanya itu, setelah diusulkan kan berarti nanti akan keluar SP2D di masing-masing. Nah, berarti sebenarnya kewajiban Bapak Ibu di daerah itu kan udah selesai. Artinya semua sudah terbayar, tinggal nanti mengeluarkan SKPP. Ya, dari pusat harus menunggu SKPP itu, mungkin nanti kita akan terlambat membayarkan pada tanggal 1 Januari ya, karena memang datanya banyak dan view sinkronisasi verifikasi gitu ya Bapak Ibu ya, sehingga memerlukan data yang apa namanya mendahului. Jadi mohon nanti dibantu Bapak Ibu menginformasikan juga ke para penyuluh untuk mengisi. Nah, bagi Bapak Ibu penyuluh yang sudah mengisi kemudian datanya lengkap, nanti kita apa namanya kita usulkan ke KPPN menurut mekanisme kami di kementerian. Kemudian nanti setelah itu diverifikasi juga Bapak Ibu di apa namanya di KPPN setempat, diverifikasi kalau memang iya sudah cocok namanya data supplier, itu nanti akan dilakukan proses penagihan ke KPPN, dan kemudian juga nanti saatnya sebelum Desember atau maksud saya sebelum 1 Januari SP2D-nya sudah terbit dan tanggal 1 mudah-mudahan bisa dibayarkan gajinya gitu. Nah, itu kalau terkait dengan tukin itu biasanya kalau di Kementerian Pertanian itu akan dibayar sekitar setelah tanggal 15. Artinya sebenarnya bekerja dulu gitu ya. Untuk yang Januari ini berarti kita nanti akan dibayarkan di bulan Februari. Ya, jadi kita bekerja dulu baru dibayar. Artinya di bulan Januari bekerja dulu, Bapak Ibu penyuluh nanti baru dibayarkan di bulan Februari. Nah, namun data yang dipakai untuk membayar tukin itu adalah sama persis dengan data yang ada di gaji ini. Makanya
data gaji ini Bapak Ibu penting sekali. Pertama-tama kita harus sampaikan ke kami sehingga tidak ada yang salah. Karena kami pernah memproses satu ini ya, satu direktorat gara-gara ada yang habis naik haji kemudian ditambahi H titik itu. Semua ditolak itu gara-gara H dan titik itu. Ya, jadi mohon penyampaiannya secara akurat. Bapak Ibu yang kami hormati, coba slide berikutnya. Kami sudah mencoba mengecek ya, mengecek data di contoh di Jambi ini ya, Bapak Ibu ada data penyuluh yang di Jambi, data-data yang ada dari kabupaten dan data yang ada di tempat kami itu ternyata memang atau data yang diperlukan oleh kami ternyata masih ada beberapa yang belum ada gitu ya, belum ada, belum bisa dimasukkan. Nah, kalau yang merah-merah ini di sebelah kanan itu nanti tidak terisi, maka pada saat kami rekon dengan KPPN, data supplier tadi nanti tidak terverifikasi, nah, mungkin tidak terbayar. Makanya itu nanti dimohon Bapak Ibu yang apa namanya para penyuluh dan juga yang mengurusi gaji ini mohon juga dibantu ini mengisi ya, mengisi data-datanya ini menggunakan link yang tadi kami sebutkan itu mengisi ya. Nah, itu link yang di slide keberapa ini. Nah, nanti Bapak Ibu pada saat sudah mengisi maka kolom-kolom yang merah-merah ini mudah-mudahan sudah penuh ya, sudah penuh dan terisi dengan baik. Nah, itulah yang eh, mudah-mudahan nanti sebelum 1 Januari apa namanya bisa terbayar. Namun Bapak Ibu dari BPKAD pada saat memberikan data-data ke kami, kalau datanya itu sebelum gaji terakhir dibayar, itu jangan ditutup dulu, maksudnya jangan diterbitkan SKPP dulu ya. SKPP-nya diterbitkan nanti kalau hak-hak keuangan pegawai atau penyuluh tersebut sudah dibayarkan seluruhnya di bulan Desember. Namun yang kami minta adalah mendahului ini data ya minta data duluan lah gitu ya. Walaupun itu belum belum sepenuhnya valid sebenarnya ya karena SKPP-nya belum terbit. Sebenarnya kalau yang paling valid ya nanti kita minta data SKPP tadi. Setelah SKPP-nya terbit kita minta kemudian kita data. Cuma mungkin selesainya kapan ya, ya kan? Pembayaran gaji terakhir di tanggal 1 Desember kan. Kemudian baru semua kabupaten provinsi kabupaten kota provinsi membuat SKPP baru dikirimkan ke kami jumlahnya 30.313. Bagaimana cara memverifikasinya? Makanya kami permudah menggunakan Google Drive itu Bapak Ibu. Nah, nanti setelah masuk nanti akan kami verifikasi. Terakhir Bapak Ibu bahwa hak-hak keuangan penyuluh ya yang kami sudah anggarkan di tempat kami itu ya gaji ya, ya anak, tunjangan beras, sudah ada fungsionalnya. Kemudian yang berikutnya adalah tunjangan bapaknya atau anaknya ikut istrinya. Nah, ini perlu ini Bapak ya, sinkronis itu tidak terbayar itu. Itu kira-kira Bapak Ibu dari kami mohon maaf kalau ada kekurangan nanti kalau ada pertanyaan kami juga ada tim yang bisa membantu juga nanti menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Karo Keuangan dan Barang Milik Negara, Pak Fuadi, yang telah menyampaikan banyak hal terkait informasi gaji-gaji, rincian gaji penyuluh pertanian yang akan beralih ke Kementerian Pertanian. Penyuluh pertanian Pemda yang akan beralih ke Kementerian Pertanian. Itu data tersebut sangat kita butuhkan karena harapan kita semua, tidak hanya harapannya penyuluh ya, termasuk kita harapan pengelola kepegawaian, pengelola keuangan, semua pihak ya. Harapannya pengalian ini tidak berdampak pada keterlambatan gaji para penyuluh yang beralih. Itu ya Bapak Ibu, jadi mohon bantuan. Untuk penyuluh pertanian yang beralih di tahap 1 sejumlah 30.318 sudah kami rilis di website Kementerian Pertanian, bisa dicek. Bapak Ibu dari BPKAD, mohon bantuan Bapak Ibu mengirimkan melalui ADK ya Pak Ya. Pak Karo ya. ADK melalui link yang tadi sudah disiapkan. Ya, jadi kirimkan dulu ADK untuk 30.318. Nanti minggu depan pada saat penyuluh tahap 2 beralih jumlahnya sekitar 4.040 ditambah 1.800, 5.800 minggu depan beralih. Nah, nanti kami rilis lagi dari hasil rilis data tahap 2, Bapak Ibu dari BPKAD dan dari Dinas itu buka lagi link yang tadi disampaikan Pak Fuadi, Pak Karo KBMN. Itu ya Bapak Ibu, supaya yang dikirim ke kami betul-betul link rincian gaji penyuluh yang sudah beralih, gitu ya. Nanti terminnya kita akan bagi 3 termin atau 3 tahap. Tahap pertama sudah kita umumkan 30.318. Tahap kedua kita umumkan insya Allah minggu depan sekitar 5.800. 5.800 itu ya terdiri dari penyuluh existing 4.000-an. Kemudian P3K formasi tahun 2024 sekitar 1.700-an. Jadi total jumlahnya sekitar 5.700, 5.800-an. Nanti kita rilis insya Allah minggu depan, pertengahan November. Nah, begitu ada rilis tahap 2, mohon bantuan Bapak Ibu BPKAD dan Bapak Ibu dari Dinas yang menangani gaji penyuluh, memasukkan rincian gajinya di link yang tadi sudah disampaikan Pak Karo. Gitu ya Bapak Ibu sekalian, mungkin kita buka dulu pertanyaan